Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A02. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan hambatan perilaku, emosi dan sosial di SD Negeri Telawang 1 Banjarmasin yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amalia, yang kedua Maisarah, yang ketiga Ma'rifah Naksiah, yang keempat Muhammad Iqbal, yang kelima Nurul Hikmah, yang keenam Selvina Ajijah, dan yang terakhir saya sendiri Sri Fatimah yang berperan sebagai moderator. Pada pembahasan awal, ada pengertian tunalaras. Menurut Cole dan Knowles, anak tunalaras disebut juga sebagai children with BESD, behavioral, emotional, dan social disorder, di mana istilah tersebut menggambarkan keadaan emosi dan perilaku yang tidak seperti seharusnya atau tidak seperti orang pada umumnya, yang tampak dalam hubungan interpersonal. Karena manusia sebagai makhluk sosial pasti menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami satu sama lain, memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi. Kemudian juga tampak pada hubungan sosial dan menggambarkan masalah mereka dalam mengelola diri sendiri. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak mempunyai toleransi terhadap kelompok atau orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebenarnya banyak sekali pendapat tentang penggolongan anak tunalaras. Menurut Fadli, secara garis besar digolongkan anak tunalaras ini menjadi dua, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Namun pada pembahasan kali ini hanya memfokuskan paparan mengenai klasifikasi sesuai anak yang kami identifikasi, yaitu klasifikasi anak tunalaras berdasarkan kelainan perilaku. Pertama, ada anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru. Biasanya dia kejam, jahat, suka menyerang, serta hiperaktif. Yang kedua, ada anak cemas sampai menarik diri. Adalah anak yang pemalu, penakut, suka menyendiri, namun biasanya penurut. Ketiga, ada dimensi ketidakmatangan atau immaturity. Anak dengan klasifikasi ini biasanya kurang perhatian, kurang koordinasi, sering melamun, kurang inisiatif, ceroboh, dan sebagainya. Terakhir, ada anak agresi sosialisasi. Mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng atau perkumpulan tertentu. Contoh penyimpangannya seperti mencuri secara berkelompok. Adapun karakteristik dari tunalaras, Hayward dan Orlansky tahun 1988 dalam Sunardi tahun 1996 mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik yang akan saya sebutkan nanti dalam kurun waktu yang lama. Karakteristik tersebut yaitu 1. Ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya dan pendidiknya. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosinya yang labil, ketidakbahagiaan, dan depresi. Dan yang terakhir, yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan,
baik itu permasalahan pribadi maupun permasalahan sekolah. Lalu di sini ada faktor-faktor penyebab anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 1. Kondisi atau keadaan fisik, di mana disfungsi kelenjar endokrin dan kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensorisnya. Yang kedua, masalah perkembangan. Setiap memasuki masa perkembangan baru, individu dihadapkan dengan berbagai tantangan atau krisis emosi. Yang ketiga, keturunan. Keabnormalan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang tuanya memberikan kontribusi ketunalarasan kepada generasi selanjutnya. Contohnya seperti kawin sedara, seks, alkoholisme, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor psikologis. Seseorang yang mengalami kesulitan memecahkan suatu persoalan akan menimbulkan frustasi. Frustasi tersebut akan menimbulkan konflik kejiwaan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian neurotik, konflik psikologis tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan akan menimbulkan perilaku menyimpang sebagai mekanisme pertahanan diri. Yang kelima, faktor biologis. Anak yang lahir dengan kondisi fisik biologis tertentu akan menentukan temperamen. Anak yang kesulitan dalam menempatkan temperamen akan memberikan kecenderungan untuk berkembangnya kondisi kelainan perilaku dan emosi. Lalu faktor eksternalnya. Yang pertama ada faktor psikososial. Pengalaman yang tidak menyenangkan pada usia awal akan menyebabkan anak menjadi tertekan, yang secara tidak langsung atau tanpa kita sadari akan berpengaruh pada penyimpangan perilakunya. Yang kedua, lingkungan keluarga. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang tua, atau perhatian, kasih sayang, dan bahkan perlindungan yang terlalu berlebihan dari orang tua. Lalu orang tua yang mengalami perceraian atau orang tua yang sering berkelahi. Lalu karena pengangguran atau kemiskinan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Hal ini bisa saja terjadi karena hubungan sosial antara guru dan siswanya yang kurang harmonis, serta hubungan antar teman sebaya yang kurang baik. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi karena fasilitas tontonan dan hiburan yang tak tersaring dengan budaya lokal, daerah yang terlalu padat, angka kejahatan yang terlalu tinggi, serta kurangnya pengajaran agama oleh masyarakat setempat. Pada kegiatan observasi dan identifikasi anak tunalaras, kami melakukannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021, pada jam 9 sampai jam 11 pagi, yang bertempat di SDN Talawang 1 Banjarmasin. Profil sekolah, nama sekolahnya yaitu SD Negeri Talawang 1 Banjarmasin, NPSN 303004246, jenjang pendidikan sekolah dasar, status sekolah negeri, beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bakti, RT 11 RW 2, kode pos 70112, Kelurahan Talawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara Indonesia. Identitas anak, nama anak tersebut yaitu Muhammad Reza Anwar. Dia lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2014, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Statusnya sekarang sedang bersekolah SD dan dia anak kedua dari dua saudara dan bersekolah di SD Negeri Talawang 1 Banjarmasin, sekarang duduk di bangku kelas 1 dan alamatnya di Jalan Teluk Tiram Darat, Gang ABC, RT 19, nomor 41. Kurikulum sekolah SD Negeri Talawang 1 Banjarmasin menggunakan kurikulum 2013. Manajemen kurikulum terkait dengan pengembangan kurikulum inklusif menggunakan kurikulum 2013 yang dan identifikasi tergantung pada hambatan siswa. Adapun adaptasi kurikulum untuk ABK dilihat dari kemampuan yang ada pada anak, tergantung hambatan apa
terjadi hambatan apapun pada sisi intelektual dan kognitif anak. Dalam penerapan kurikulum sekolah ini untuk aneka dengan duplikasi atau modifikasi yang digunakan dalam pembelajaran anak tunalaras adalah kurikulum anak pada umumnya, diterapkan juga kepada anak tunalaras atau bisa disebut dengan duplikasi. Begitu juga untuk silabus RPP tidak dimodifikasi karena subjek ini tergolong pandai dan dalam hal akademik. Pelaksanaan pembelajaran kepada MRH dilakukan dengan bersamaan dengan siswa lain pada umumnya. Interaksi antara guru dan MRH cukup bagus, namun guru harus selalu mendekati MRH atau tidak jauh dengan MRH karena volume suara si MRH itu sangat kecil. MRH diketahui sangat jarang berinteraksi dengan teman di kelasnya. Untuk cara pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu guru menjelaskan atau memberikan contoh terlebih dahulu kepada murid, kemudian baru para murid diberikan soal dan kemudian murid disuruh untuk mengerjakan soal tersebut sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Adapun pada saat sekolah yang diadakan dalam sistem online dulu juga sama seperti pembelajaran tatap muka, namun butuh bantuan dari orang tua atau wali murid dalam pembelajaran seperti untuk membantu si anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Analisis hasil identifikasi dengan instrumen klasifikasi anak yang cemas. Semua butir instrumen ini sesuai dengan kondisi anak. Ia orang yang pendiam, bungkam, kurang percaya diri, mudah frustasi serta mudah menangis dan rendah diri. Ia selalu mencemasi hal-hal yang tidak perlu dicemasi. Anak ini terlalu tegang, roket, suka menyendiri, menolak berinteraksi dengan teman-temannya, kadang juga dengan gurunya. Saat pelaksanaan identifikasi ke sekolah anak, kami melihat bahwa teman sebaya anak menyapanya dan mengajaknya untuk berbicara. Namun, anak tidak memberikan respon apapun. Beberapa detik kemudian, anak hanya memandang wajah orang yang mengajaknya berbicara dan kembali asik dengan lamunannya tanpa menggubris apapun. Dalam hal pembelajaran, anak ini terlalu mandiri. Namun anak mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia tidak memerlukan bantuan orang lain. Jika didekati orang lain, tiba-tiba keringat mengucur di wajahnya. Saat istirahat, dia tidak dikasih atau berbelanja apapun. Dia hanya berjalan saja ke sudut kelas. Bahkan saat kami dikasih, anak pun menjawab. Hasil analisis instrumen wawancara guru, orang tua dan teman sebaya. Subjek dengan inisial MRA ini termasuk ke dalam klasifikasi tunalaras anak yang dari hasil instrumen memenuhi bahkan melebihi nilai standar. Semua butir penyataan instrumen untuk klasifikasi anak pencemas ada pada diri anak. Ia orang yang pendiam, bungkam, kurang percaya diri, mudah frustasi, serta mudah menangis. Bahkan saat identifikasi pun, dia merasa cemas dan berkeringat terlalu berlebihan. Tegang, takut didekati hingga anak ingin menangis karena diidentifikasi oleh kami, dan rendah diri. Dia selalu mencemasi hal-hal yang tidak perlu dicemasi. Anak ini terlalu tegang, introvert, suka menyendiri, menolak berinteraksi dengan teman-teman, didukung dengan pernyataan orang
itulah sifat anak di rumah. Seakan-akan tidak memberi kesempatan kepada orang anggota keluarga di rumah untuk berinteraksi dengan dia. Tetapi karena pola asuh keluarga yang menganggap jika anak tidak boleh melakukan pelanggaran apapun, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan, sebab terhadap pendidikan anak berusaha dimaklumi oleh guru kelas anak juga mengatakan hal yang demikian. Namun, guru kelas anak mengatakan bahwa anak ini sebenarnya baik-baik saja. Dia tidak pernah melanggar peraturan apapun. Hanya saja beliau menilai bahwa anak ini terlalu introvert, sulit diajak komunikasi, dan bahkan terlalu menutupi dirinya. Evaluasi pembelajaran dalam segala aspek penilaian, bentuk sosial yaitu tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan akhir semester. Dan KKM juga sama seperti anak lain pada umumnya. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. 1. Program kekhususan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah di sana, pada saat ini tidak ada program kekhususan untuk anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kerjasama antara para guru dan orang tua murid dalam mengadakan program khusus untuk si anak. Yang kedua yaitu keterampilan atau vokasional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, untuk saat ini sekolah hanya memberikan layanan keterampilan berupa menggambar. Untuk keterampilan seperti menyusun gambar-gambar atau mengurutkan, mengelompokkan gambar-gambar akan dilakukan pada semester berikutnya. Layanan intervensi orang tua. 1. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran. Yuyun, ibu kandung dari Reja, memaparkan bahwa beliau selalu mendampingi proses pembelajaran anaknya baik itu di rumah maupun sekolah. Ibunya selalu mengantar dan menjemput Reja ke sekolah setiap harinya. Bu Yuyun mengatakan bahwa beliau sering datang ke sekolah lagi pada jam istirahat untuk memberikan bekal kepada anaknya serta menemaninya makan. Meskipun sebelum berangkat ke sekolah, Reja telah sarapan di rumah. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran. Dalam mendampingi anak untuk belajar, kendala yang Ibu Yuyun alami tidak terlalu signifikan. Kendalanya sama seperti ibu-ibu pada umumnya, yang mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan serta membantu anak dalam mengerjakan suatu tugas, baik itu matematika, bahasa, dan mata pelajaran yang lain. Memang tentu saja anak tidak dapat memahaminya secara cepat. Anak masih harus mencerna dan memproses apa yang dijelaskan dengan waktu yang sedikit lama. 3. Yaitu fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua. Bu Yuyun selaku orang tua MRA memaparkan bahwa sarana dan prasarana belajar anaknya sama seperti anak lain pada umumnya. Sejauh ini tidak ada sarana dan prasarana khusus yang disediakan oleh orang tua untuk anaknya. Yang keempat yaitu layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Untuk saat ini tidak ada layanan terapi apapun yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan pihak sekolah, bahwa untuk saat ini tidak ada layanan terapi apapun yang ada di sekolah. Hal tersebut mengakibatkan siswa dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial tidak mengikuti layanan terapi karena memang tidak ada terapi yang dapat diikuti oleh anak tersebut di sekolah. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas bahwa karakteristik gangguan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras tidak hanya mempengaruhi fungsi anak dalam perilaku dan emosi, tetapi hal tersebut juga mempengaruhi kinerja akademis anak dan interaksi sosial mereka dengan teman sebaya dan guru.
Mereka memerlukan layanan pendidikan yang baik lewat layanan intervensi guru yang positif dan produktif sehingga dapat meningkatkan pembelajaran anak. Guru dituntut terampil dan sensitif terhadap keadaan anak, terutama kepada anak yang mempunyai hambatan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras, yang pada gilirannya dapat mengubah perilaku dan emosinya menjadi lebih baik. Dalam menentukan model layanan pendidikan yang sesuai, maka identifikasi sangat penting dilakukan oleh seorang guru, khususnya guru di sekolah dasar, dalam mengenali keberadaan anak dengan gangguan perilaku, emosi, dan sosial. Identifikasi juga menjadi kunci keberhasilan proses pendidikan anak. Identifikasi anak dengan berkebutuhan khusus memiliki 5 fungsi, yaitu penjaringan atau screening, pengalih tanganan atau referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, pemantauan kemajuan belajar. Layanan intervensi sekolah sangat membantu untuk mengubah anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras, di mana sekolah semaksimal mungkin membuat iklim belajar yang kondusif dan nyaman serta aman bagi anak-anak dalam proses belajar mengajar, dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana sekolah sehingga memotivasi anak untuk ikut serta dalam kegiatan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Peran orang tua juga sangat penting dalam membantu anak untuk mengubah perilaku, emosi, dan hubungan sosial dengan anggota keluarga dan teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggal. Orang tua sebagai ujung tombak pendidikan anak di rumah dapat mempengaruhi karakter anak, karena anak akan melihat perilaku orang tua sejak dia bayi sampai menjadi anak-anak. Pola asuh yang baik dari orang tua akan membantu dalam pembentukan perilaku, emosi, dan hubungan sosial anak. Berikutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu model layanan pendidikan yang dirancang harus mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan yang melekat pada anak dengan gangguan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras. Hal tersebut hanya akan bisa tercapai jika mampu mensinergikan berbagai komponen dalam pendidikan seperti kurikulum, guru, fasilitas penunjang, kreativitas anak, lingkungan belajar yang mampu memotivasi anak untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajarnya. Selanjutnya yang kedua, perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik sarana maupun prasarana, dan juga intensif khusus bagi guru-guru pengajarnya, mengingat banyaknya kendala yang mereka hadapi di lapangan dalam mendidik anak-anak tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai laporan hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial di SD Negeri Telawang 1 Banjarmasin. Apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan